Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial online pada Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya pada program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Julius Hari. Saya akan menjadi tutor Anda pada tutorial online mata kuliah STSI 4209, Pemrograman Berbasis Web pada kelas ini. Pada kegiatan tutorial online ini, kita menggunakan materi pokok BMP MSIM 4309, Pemrograman Berbasis Web. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial online ini akan memberikan kontribusi 50%, di mana terdiri dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 terhadap nilai akhir mata kuliah Anda. Sedangkan sisa kontribusi 50% terhadap nilai mata kuliah ini diambil dari nilai UAS. Nah, perhatian, jika salah satu tugas, entah tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 tidak dikerjakan, maka nilai akhir mata kuliah ini menjadi E. Nilai kelulusan mata kuliah berpraktik minimal adalah C. Mata kuliah pemrograman berbasis web dengan bobot 3 SKS secara umum membahas tentang konsep pemrograman berbasis framework Vue.js yang mengembangkan halaman web yang dinamis dan interaktif. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat aplikasi berbasis web menggunakan Vue.js yang lebih unggul secara kecepatan dan unjuk kerja dibandingkan JavaScript framework lainnya. Tuton untuk mata kuliah pemrograman berbasis web ini diberikan 15 aktivitas belajar. Materinya akan dibahas pada kelas tuton dalam mata kuliah ini meliputi aktivitas belajar 1, website dan HTML, aktivitas belajar 2, CSS dan JavaScript, aktivitas belajar 3, kita ada praktikum unit 1, mulai dari implementasi HTML, CSS, dan JavaScript, persiapan alat dan bahan implementasi HTML. Pada aktivitas belajar 4, kita belajar praktikum unit 1, implementasi HTML, CSS, dan JavaScript 2. Aktivitas belajar 5, kita masuk ke dalam Vue.js, menampilkan data, kondisional, atau pengandaian. Aktivitas belajar 6, data binding dan pengolahannya. Aktivitas belajar 7, kita akan belajar data binding dan pengolahannya menggunakan computed properties and methods. Pada aktivitas belajar 8, kita akan belajar watchers. Aktivitas belajar 9, praktikum unit 2, Vue.js. Aktivitas belajar 10, array filter dan event handling pertama, di mana kita bahas array. Kemudian pada aktivitas belajar 11, kita belajar array filter dan event handling yang kedua, di mana kita membahas filter dan event handlingnya. Pada aktivitas belajar ke-12, kita akan belajar komponen kanvas dan animasi, di mana kita akan masuk ke dalam komponennya terlebih dahulu. Dan aktivitas belajar 13, kita belajar komponen kanvas animasi, di mana kita bahasnya lebih banyak ke kanvas dan animasi. Aktivitas belajar 14, kita akan belajar database dan praktikum unit ketiga atau database. Pada aktivitas belajar 15 atau yang terakhir, kita akan belajar database dan praktikum unit ketiga. Kita akan praktikum di unit ketiga. Secara gambaran umum, aktivitas belajar mata kuliah berpraktik ini sebagai berikut. Kita akan belajar mandiri dan tugas, mempelajari skenario praktik bimbingan online, mempelajari BMP MSIM 4309, pemrograman berbasis web, mengerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri, tugas 1, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas pertama. Tugas 2, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas kedua. Tugas ketiga, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas ketiga. Berperan secara aktif dalam tutorial online atau bimbingan melalui 1. Tuton akan melaksanakan secara asinkronus. Kedua, Tuton akan menyediakan tutorial webinar atau tuweb dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka per online sebanyak 4 sesi dengan durasi maksimal 2 jam atau 120 menit per sesi. Pada setiap sesi kegiatan kelas Tuton, para mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk diskusi, baik dengan peserta tuton lainnya maupun dengan tutor. Kemudian juga mendapatkan tugas tutorial sebanyak 3 tugas, yaitu tugas pertama pada aktivitas belajar 4, tugas kedua pada aktivitas belajar 8, dan tugas ketiga pada aktivitas belajar ke-12. Untuk itu diharapkan para peserta tuton aktif selama 15 aktivitas belajar, mengikuti tuweb sebanyak 4 kali, sebagai bentuk pemantauan progres pengerjaan tugas oleh tutor. Tuweb akan dilaksanakan pada aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 6, aktivitas belajar 10, dan aktivitas belajar ke-14. Mahasiswa juga dapat berdiskusi melalui 5 forum diskusi pada aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 2, aktivitas belajar 4,
aktivitas belajar 8, dan aktivitas belajar 12 sebagai sarana untuk diskusi dengan tutor dan mahasiswa lainnya. Jika tugas mengalami kendala, masalah, terdapat pertanyaan, silahkan memberikan pertanyaan. Oke, demikian informasi singkat tentang tuton ini. Apabila ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman dapat menuliskan pada forum diskusi, dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Akhir kata, selamat belajar, tetap semangat, dan semoga sukses. Matur nuwun, terima kasih.